Dan kami meletakkan subjek kepimpinan dan pentadbiran. Sebab kami merasakan pastor-pastor harus dilatih. Not just leadership but administration, management. Supaya mereka tahu pengurusikan mesyuarat. Mereka tahu filing. Mereka tahu mentadbir, mengurus takbir gereja dengan baik. Wah, ini saudara, saya mengaku itu juga kelemahan saya. Saya bukan pastor yang hebat, saudara. Itulah sampai hari ini masih tunggu penempatan. Tolong doakan saya lah itu. Kalau pastor yang hebat maksudnya orang lama sudah ambil barang. Jadi saya masih tunggu ini penempatan. Tolong doakan. Saudara, dengar ini baik-baik, saudara. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam kerajaan Israel, bangsa-bangsa datang melihat cara Raja Salomo yang penuh hikmat mengurus kerajaannya, istananya, rumah ibadah Tuhan baik suci waktu itu. Luar biasa, tercengang Ratu Sheba. Ratu Sheba bukan orang calang-calang. Dia memberi kepada Salomo ratusan kilo emas. Dia seorang ratu yang sangat kaya, mungkin kalah sedikit dengan Salomo lah. Sebab dia begitu luar biasa, banyak bangsa-bangsa menghantar tribute adalah kepada Raja Salomo. Diakui sebagai pemimpin yang disegani di Timur Tengah ketika itu. Oh saudara, maksudnya saudara adalah pemimpin-pemimpin gereja. Jangan kamu pikir, oh itu cara dunia. Perlu diurus takbir dengan baik. Bagaimana buletin dicetak, bagaimana surat itu ditulis. Sama kita gereja. Saya pernah baca surat yang nama sidang Injil Borneo. Satu kali shalom nama Tuhan Yesus pun tiada. Saya bukan kerja syarikat duniawi tahu. Kalau kamu tulis surat pakai nama gereja, sekurang-kurangnya shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Ada peranggan, ya kami doakan kesejahteraan, perlindungan. Ada satu dorongan kepada jemaat Tuhan yang membaca surat dari kepimpinan gereja. Ini diantara contoh-contoh kalau kita betul-betul tahu memimpin dan mengurus takbir gereja kita dengan baik. Dan bangsa-bangsa tidak akan tertarik kalau pengurusan kita atau pentadbiran kita tidak secanggih dunia. Saudara, saya juga dapat bersaksi sedikit, walaupun ini 30 lebih tahun yang lalu. Di antara satu pelajaran yang saya amat minati waktu saya mengambil jurusan undang-undang, supaya saudara tahu sedikit latar belakang saya. Nanti kamu katakan, wah pastor, wah dia teori saja kayak itu. Dia pandai saya cakap teori kayak itu. Saudara, di antara pelajaran yang saya amat minat waktu saya ambil jurusan undang-undang adalah undang-undang administrative law, undang-undang pentadbiran, jurisprudence, undang-undang perlembagaan constitutional law. Semua ini saya minat. Dan saya tahu sampai hari ini, walaupun sudah 30 lebih tahun yang lalu saya dapat ijazah itu, tetapi masih sangat bermanfaat dalam pelayanan saya. Mengajar saya bagaimana mengurus takbir. Saya beri contoh, di antara ini undang-undang pentadbiran saudara. Walaupun gereja kita kecil, kadang-kadang kita ada 1-2 pekerja. Saya masih ingat waktu saya jadi pemangku pengetua di MTS Nemaus. Ini 6 tahun yang lalu. Ini bukan cerita yang terlalu lama itu. Ini baru 6-7 tahun yang lalu. Case yang pertama yang saya kendali adalah satu pekerja yang dilepaskan itu. Ini pekerja yang bekerja untuk Maktab Teologi Sabah. Waktu itu belum diganti nama Borneo Theological Seminary. Case yang saya kendali adalah pekerja itu macam mau saman BTS lah sekarang, Borneo Theological Seminary. Kenapa? Sebab dia menuntut diberi notis perletakan jawatan ataupun berhenti kerja. Tidak cukup, dia minta pempasan lah. Bila saya mengkaji, ada kebenaran di situ. Jadi saya bawa mereka, ada guru lain bersama saya sebagai saksi. Saya bawa mereka sebab mereka Kristian, anggota SIV juga.
kami bincang baik-baik dan kami memohon maaf kalau ada kesilapan dari pihak BTS, dan itulah kebenaran kami bagi dia pampasan yang dia tuntut. Dia pun reda, tapi saya ada nasihat sama dia. Saya bilang, kalau Kristen jangan kamu ugut menyamana. Saya bilang, saya nasihat dengan dia, sebab firman Tuhan mengatakan sesama anak-anak Tuhan jangan kita ugut mengugut. Jangan pergi di mahkamah di dunia di hadapan orang-orang yang tidak percaya. Selesaikan dengan baik sesamamu sendiri. Tidakkah ada orang bijaksana di kalanganmu? Paulus katakan itu dalam 1 Korintus. Dan maksudnya saudara, kalau kita memahami undang-undang pentadbiran, ada notice dia kan. Kalau mau kasih berhenti pastor, berhenti pekerja, mungkin ada sedikit pampasan dia. Dan sebagai gereja Tuhan, kita mesti murah hati. Jangan kita perlakukan tidak adil sesama kita. Kita harus buat lebih baik berbanding peraturan-peraturan di dunia ini. Haleluya. Saudara, kembali kepada ini poin yang ketiga sudah. Tadi adalah kehadiran dan kemuliaan. Kedua, kebijaksanaan. Sebab saya coba pakai K ini. Ketiga, susah kalau saya mau pakai K. Ini doa syafaat. Tapi saya boleh pakai K supaya kamu ingat kesyukuran dan doa. Cuma 3 poin saja hari ini, saudara. Tidak lari sebagai gereja Tuhan, kita menjadi alat saluran misi Allah kepada dunia ini kalau kita setia mendoakan bangsa-bangsa. Bukan hanya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Saudara tahu ayat-ayat yang biasa, tapi saya mau baca juga. Jangan kita pikir ayat-ayat yang terlalu biasa kita lupa. 1 Timotius bab yang kedua. Mari kita baca ayat itu. Ya, mungkin kamu pasangkan 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur, itulah kesyukuran untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang, tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Terima kasih. Saudara, saya pikir dalam 2 tahun setengah, ya bulan 3 yang lalu, hari ini genap 3,5 tahun. Sebenarnya lockdown yang pertama, kalau saya tidak silap, 17 atau 18 Mac 2020. Tapi sangat bersyukur, sekarang bukan saja fase endemik, maksudnya mungkin kuman itu tetap ada, tapi Omicron itu dari awal tahun sampai sekarang, bangsa-bangsa bersatu, pertumbuhan kesehatan sedunia pun mengatakan the pandemic, the end in sight. Maksudnya sudah berakhir. Kenapa saudara? Kita sangat bersyukur. Sebab Omicron ini nampaknya semakin lemah. Orang yang dijangkiti pun 2-3 hari sembuh. Demam sekejap, batuk sekejap sembuh. Tidak bahaya seperti 2 tahun yang lepas. Varian Delta dan ada yang lain-lain lagi. Ini sampai ada orang mau. Tapi itu saya hanya petik dari sumber-sumber yang boleh dipercayai. Saudara, saya boleh katakan saudara, dalam doa-doa kita, ini saya mau kongsikan kenapa doa ini penting. Khususnya untuk raja-raja, tadi pun kita berdoa syafaat kan saudara. Kami, waktu itu saya pas sidang di Indah Permai, dan bukan saya yang pimpin doa, syukurlah, deacon, ada seorang deacon pengurusi doa. Jadi kami 2 kali buat doa berantai, prayer chain. Jadi setiap ambil 1 jam lah itu, 2 kali, waktu pandemik dan sebagainya. Saya masih ingat yang hari terakhir 7 hari kan, hari yang ke-7, setiap hari saya akan berdoa, ikut giliran waktu kita masing-masing. Saya masih ingat waktu itu Perdana Menteri sedang berangkat ke Terengganu menghadap yang di Pertuan Agung. Dalam roh saya katakan, tidak bagus ini kalau
darurat diisytiharkan. Tujuan lawatan dia adalah mohon yang di Pertuan Agung untuk isytiharkan, sebab dalam perlembagaan persekutuan kita atas nasihat Perdana Menteri, tapi yang di Pertuan Agung yang last dia mesti sign, baru boleh diisytiharkan darurat, emergency. Tapi dalam roh saya rasa tidak wajar waktu itu. Jadi saya berdoa menentang itu. Wah, luar biasa. Dalam 1 jam saya berdoa, saya bilang, beri Agung keberanian, teguh menilai dan menolak. Syukur, betul waktu itu Agung itu menolak. Kali pertama dia menolak, tidak payah darurat, dia katakan. Wah, luar biasa. Itulah sampai ayat yang kita baca tadi. Kita berdoa dalam roh, bahasa roh. Berapa di antara kita ada bahasa roh? Jangan malu-malu kalau kamu diberi karunia Tuhan. Tadi saya segan juga sebab saya dekat pastor. Saya mau berdoa bahasa roh. Haleluya. Ya. Wah, tapi Tuhan itu karunia lah, bukan kita banggakan itu. Tuhan yang memberi. Tapi dalam ayat, mari kita baca itu 1 Korintus 14 ayat 15. Aku juga berdoa dengan akal budimu. Dalam bahasa Inggris, I also pray with understanding. Saudara, kadang-kadang kita berdoa tanpa understanding, pengertian. Oh Tuhan, tolong negara kita. Itu saja, amin. Tuhan tahu juga itu. Itu lebih baik daripada langsung tidak berdoa lah itu. Saya harap saudara boleh menangkapi maksud saya. Tapi kalau saudara ada pengertian, saudara ada hikmat seperti yang saya saksikan, saya rasa untuk keadaan negara waktu itu tidak perlu darurat. Siapa? Saya lebih hebat dari Perdana Menteri yang cadangkan darurat. Tapi saya memohon kepada Raja atas segala raja supaya menjamah Raja kita, Agung kita, diberi kebijaksanaan untuk menentukan hala tuju negara kita sewaktu pandemi. Itulah maksudnya doa dengan akal budi, pengertian kita, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya katakan kepada saudara, sebab kita ada Alkitab, Christians are supposed to be wise. Ada amin saudara? Daniel 12 ayat 3. Pada akhir zaman, Daniel sebenarnya adalah orang bijaksana kan? Disebut orang-orang bijaksana akan bersinar seperti bintang-bintang di langit. Dan mereka akan membawa ramai orang kepada kebenaran. The righteous, not the righteous, the wise shall shine as stars in the sky. And they will lead many unto righteousness. Luar biasa. Maksudnya memimpin orang lain ke jalan kebenaran, menuntut hikmah. Doa pun dengan pengertian, akal budi, pray with understanding. Dan kita perlu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya kesal. Saya sudah hamba Tuhan 1 hari bulan Desember ini, tidak lama lagi 28 tahun. Orang lain mungkin tidak bangga, tapi saya tetap bangga. Waktu saya menyembah Tuhan tadi, sebab saya sudah tulis sebuah buku dalam Kidung Agung. 1 bulan yang lalu, genap 1 bulan yang lalu, saya